Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, perkenalkan nama saya Sumayanti SPD. Saya merupakan guru kelas 1 di SDN 18 Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan praktik baik berupa inovasi sederhana yang telah saya terapkan di sekolah. Strategi ini merupakan kolaborasi kearifan lokal permainan tradisional KDD, media pembelajaran Sikoci, dan pemanfaatan teknologi berupa platform web virtual untuk pembelajaran yang lebih seru, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan pada kelas 1, saya mendapati bahwa sebagian besar peserta didik belum memiliki kemampuan membaca yang memadai. Berdasarkan analisis data rapor pendidikan tahun 2025, ada 2 indikator yang mengalami penurunan dari tahun 2024. Dari kedua hal tersebut, tentunya tidak terlepas dari peran guru. Guru kurang inovatif dalam mengembangkan strategi pembelajaran, tidak kreatif dalam pemanfaatan media, sehingga pembelajaran menjadi monoton dan tidak kontekstual. Tantangan yang saya hadapi yaitu berasal dari diri saya sendiri, yaitu kurangnya inovasi saya dalam mengajarkan membaca, minimnya sumber belajar, keterbatasan waktu, dan kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Adapun tantangan dari peserta didik yaitu kurangnya motivasi dalam belajar membaca, kurangnya kebiasaan membaca di rumah, dan kurangnya kepercayaan diri peserta didik. Saya mendapatkan pengetahuan baru setelah mengikuti pelatihan pembelajaran mendalam yang diselenggarakan oleh BGTK Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. Kemudian, aksi yang saya lakukan, melakukan diskusi bersama kepala sekolah untuk melakukan pengimbasan bersama komunitas belajar di sekolah. Kemudian, saya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan menerapkan pembelajaran mendalam kepada peserta didik pada pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 1 SDN 18 Banawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang pernah makan kue? Kalau kue itu kira-kira huruf pertamanya apa? Apa Selo? Apa nak? Nah, huruf pertamanya kue itu huruf K. Bagus sekali Selo. Tujuan pembelajarannya kita hari ini agar anak-anakku nanti dengan belajar hari ini bisa mengetahui suku kata kaki. Nah, begini di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya Angel disuruh mamanya pergi ke kios. Angel disuruh beli kopi. Belajar membaca itu sangat berguna di kehidupan kita. Aku akan menampilkan video Kuda yang sudah berusia 40 tahun ini kehilangan salah satu. cerita tentang apa video itu. Ada yang bisa ceritakan cerita tentang apa tadi? Saya bilang cerita tentang persahabatan. Bagus. Nah, di video tadi hewan apa semua itu yang ada di video? Ibu punya ini. Orang ini namanya Sikoci. Penggunaan media Sikoci, Sikotak Baca Asyik, merupakan hasil inovasi yang saya buat mandiri. Media ini terbuat dari kardus bekas, tali rami, sedotan bekas, stik es krim, serta gambar dan huruf yang dibuat di aplikasi Canva sehingga lebih menarik.
Bahan-bahan media pembelajaran berasal dari barang bekas yang ada di sekitar kita. Ini ada huruf K, ada huruf A. Kak ketemu A bacanya. Esa, ini bacanya apa Esa? Nah, siapa yang mau coba? Saya memilih media ini karena bersifat multisensori. Dengan media ini, pembelajaran menjadi lebih dari sekedar aktivitas duduk dan membaca. Peserta didik diajak untuk menyentuh, bergerak, dan merasakan sendiri pengalaman belajar yang bermakna melalui keterlibatan fisik dan emosional peserta didik. Kita akan bermain kadende, boleh? Mau main kadende? Kita main kadende sambil belajar. Ini di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Pada pembelajaran, salah satu metode yang saya terapkan yaitu permainan kadende, yang merupakan permainan tradisional yang ada di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah. Peserta didik belajar melalui permainan yang dekat dengan budaya lokal, dengan aktivitas melompat, menyeimbangkan tubuh, dan memperhatikan kotak, membantu koordinasi motorik dasar peserta didik. Dan dipadukan dengan aktivitas menjawab soal, membuat peserta didik menyadari bahwa dengan bermain kita juga bisa belajar. Apa? Oke, kipas. Tepuk tangan Rehana. Di dalam pembelajaran juga ada kolaborasi antar peserta didik pada saat melakukan diskusi dan kerja kelompok untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik yang dibagikan oleh guru. Kemudian melakukan presentase hasil dari kerja kelompok mereka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kuisnya. Siap ya? Oke. Untuk mendukung pembelajaran, saya juga menggunakan teknologi seperti platform Wordwall. Dengan tampilan yang menarik dan berbentuk permainan, membuat peserta didik lebih antusias dalam belajar. Tanya kecoa. Oke, kita cek ya. Betul. Anak-anak, tadi dari pagi sampai sekarang, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Kita belajar huruf K, I. Tanya, bagaimana perasaannya hari ini belajar? Senang? Senang. Bagian yang mana yang paling kalian sukai? Semuanya. Semuanya. Menurutnya kalian bagaimana tadi ibu mengajar? Suka? Suka. Belajar dengan Ibu Sulma sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Novita, guru kelas 2 di SDN 18 Banawa. Praktik baik yang dilakukan oleh Ibu Sulma membuat peserta didik menjadi lebih mudah dalam meningkatkan minat dan kemampuan membaca, karena mereka mempraktikkan kegiatan membaca secara langsung melalui aktivitas yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Zea Alisa Arif. Selama belajar di kelas 1, Zea menunjukkan perkembangan membaca yang lebih meningkat dan lebih percaya diri. Implementasi kolaborasi kearifan lokal, permainan kadende, media psikoci, dan pemanfaatan teknologi platform Wordwall dalam pembelajaran memiliki dampak. Yang pertama, kegiatan membaca menjadi kegiatan yang diminati, mendorong semangat dan kepercayaan diri peserta didik dalam membaca. Pembelajaran menjadi berpusat kepada peserta didik dan hasil belajar peserta didik dalam membaca menjadi meningkat. Sebagai guru, saya harus bisa memastikan setiap peserta didik saya mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka.